Poso telah dilanda konflik sektarian antara pihak Muslim Kristen dalam beberapa tahun sebelumnya. Kekerasan paling serius terjadi antara tahun 1998 hingga tahun 2000. Lebih dari 1.000 orang terbunuh dalam kerusuhan, kacauan, dan 10.000 orang mengungsi dari rumah mereka. Tak berselang lama, terjadi konflik kembali dan lebih dari 1.000 warga Muslim dan Kristen tewas pada tahun berikutnya. Dan lebih dari 60.000 keluarga dilaporkan telah mengungsi dari rumah mereka. Asal muasal peristiwa ini terjadi dari sebuah bentrokan kecil antara kelompok pemuda yang berakhir menjadi kerusuhan bernuansa agama. Deklarasi Malino ditandatangani pada tahun 2001 menghasilkan gencatan senjata yang disponsori pemerintah juga kemunduran yang drastis pada kekerasan. Tapi pada tahun-tahun berikutnya, tensi dan serangan yang sistematis masih terus muncul. Pada tahun 2005, konflik kembali muncul dengan pengoboman di Pasar Tentena, Poso, Sulawesi Tengah. Ledakan tersebut dikaitkan dengan konflik sektarian antara Muslim dan Kristen di Poso. Ledakan bom di Tentena terjadi pada tanggal 28 Mei 2005. Ledakan bom ini menewaskan 22 orang dan 90 orang terluka. Bom berupa alat peledak improvisasi yang terbuat dari TNT dan belerang dengan sejumlah pesan besi ditambahkan untuk menciptakan pecahan peluru. Pengubuhan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada nilai ketuhanan yang Maha Esa mempercayai dan mengimani keberadaan Tuhan yang mengajarkan sifat kasih sayang dan menolak kekerasan. Gerakan terorisme ini sangat bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksakan kehendak dalam mencapai suatu tujuan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 33 berisi tentang untuk tidak saling membunuh, kecuali dengan alasan yang benar. Dan dalam Alkitab Matius 5 ayat 21 berisi tentang apabila membunuh maka harus dihukum. Pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, konflik ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Serangan keji yang mengakibatkan kematian dan luka-luka adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pada nilai persatuan Indonesia, konflik ini menciptakan kerusuhan antar pihak Muslim dan Kristen karena adanya pemaksaan yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Pada nilai kerakyatan, konflik ini tidak mematuhi hukum yang berlaku. Melakukan tindakan ilegal seperti pengoboman ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi. Pengoboman ini dapat terjadi karena kurangnya rasa toleransi antar agama sehingga menyebabkan diskriminasi dan intoleran. Pada nilai keadilan, banyak masyarakat yang tidak bersalah harus menjadi korban dalam konflik ini. Kejadian ini bisa mempengaruhi masyarakat tentang nilai-nilai keadilan dan melakukan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Penyelesaian konflik akibat serangan bom di Tentena harus mencakup pandangan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam nilai keagamaan. Untuk mencapai keadilan, untuk mencapai kedamaian dan rekonsiliasi, dialog antar agama yang dipimpin oleh para pemimpin agama dari berbagai keyakinan perlu didorong. Semangat toleransi dan kerukunan dalam Pancasila, keadilan sosial dan kasih sayang terhadap sesama manusia itu harus menjadi landasan dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku serangan, dan pendidikan agama yang hormati perbedaan serta nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Upaya pencegahan radikalisasi dan ekstremisme agama juga penting, dengan partisipasi aktif para pemimpin agama dalam mendekati individu yang rentan terhadap pengaruh ekstremisme. Kerjasama antar agama dan lembaga agama dalam upaya mediasi konflik, bantuan kepada korban, dan promosi perdamaian juga harus ditekankan. Dalam konteks agama, pengampunan dan rekonsiliasi harus menjadi komponen penting, memberikan kesempatan bagi para pelaku serangan yang ingin bertaubat. Dengan demikian, dengan pendekatan ini diharapkan dapat membangun fondasi perdamaian dan kerukunan yang kuat di Tentena, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama yang mengedepankan perdamaian dan kasih sayang.